فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا وحي ماذا أخذنا أمس؟ تمييز. نعم، ما تعرف التمييز؟ اقرأ الكتاب. عندك نعم، الاسم المنصوب والمفسر لما استبدل من الذوات أو النساء. وكم ينقسم التمييز إلى كم تنقسم التمييز عندك اختيار. وإن سؤال التمييز ينقسم إلى كم؟ فهمت السؤال أو لا؟ عندك إلى قسمين اذكرهما. مفرد والجملة، تمييز المفرد وتمييز الجملة. طيب، تمييز المفرد نعم يأتي بعد أشياء. ما هذه الأشياء؟ عندك دلوقتي عدد، كيل، وزن، المساحة. طيب، ما المراد بتمييز المفرد عندك يا جعفر؟ Ini kita Ajib bila Waharabiyah. Ajib bila Waharabiyah. Yuzilu ibham kalimatin wahidah. Tayyib, alladhi yuzilu ibham an. Alladhi yuzilu ibham an kalimatin wahidah. Maksudnya sekarang bagi bahasa Indonesia apa? Menggunakan sesuatu yang mubham tidak jelas dari suatu kata. Dari suatu kata. Kalimatin wahidah. Berarti apakah harus satu kata atau bagaimana? Indah. Jadi sana. Aywa, tamam. An kalimatin wahidah, apakah harus satu kata ataukah boleh dua kata? Maksud kalimatin wahidah ini maksudnya apa? Dua kata tapi satu. Baik.
Intinya bayang dari satu kata tapi juga masuk padanya apa? Padanya apa? Kata-kata yang murakkab yang berhubungan dengan jumlah adat atau bilangan seperti ahada asyara, ifna asyara. Karena ini dihukumi seperti satu kata. Baik. Sekarang kita masuk pada tamyiz jenis yang kedua. Tamyizul jumlah. Wa huwa alladhi yuzil ibhama an jumlatin. Yang dimaksud dengan tamyizul jumlah yaitu yang menghilangkan kemubhaman, yaitu ketidakjelasan dari suatu jumlah, dari suatu kalimat yang lengkap. Nahu qaulika tasabbaba Zaidun araqa wa tafaqqa Bakrun syahma wa Zaidun akramu minka aban. Ini contoh-contoh untuk tamyiz jumlah. Kenapa? Karena tamyiz tersebut berfungsi untuk menghilangkan ketidakjelasan dari suatu jumlah. Sekarang lihat contoh tasabbaba Zaidun. Apa makna tasabbaba Zaidun? Zaid bercucuran. Zaid bercucuran. Jumlah ini tidak jelas bercucuran apanya. Maka ketika ditambah dengan arafan sebagai tamyiz untuk apa? Memperjelas jumlah tersebut yang dimaksud yaitu Zaid bercucuran keringatnya. Wa tafaqqa Bakrun syahma. Apa maknanya? Ahmad Bakar bertumpuk-tumpuk lemaknya. Wa Zaidun akramu minka aban. Dan Zaid lebih mulia darimu. Siapanya? Bapaknya. Zaid lebih mulia darimu, bapaknya. Baik. Fakullun min araqa wa syahma wa aban tamyizu jumlatin mansubun. Dan masing-masing dari kata araqan, kemudian syahma dan aban itu adalah tamyiz jumlah yang dinasabkan. Kenapa dinamakan tamyiz jumlah? Karena menghilangkan ketidakjelasan dari suatu jumlah. Ya, jumlah telah kita lewati maknanya dalam bahasa kita adalah kalimat lengkap. Wa alamatu nasbihil fathatul dhahirah, dan tanda nasabnya adalah fathah yang zahir. Wa min amthilati tamyizil jumlati fil Qur'anil Karim. Sekarang di antara contoh-contoh tamyiz jumlah dalam Qur'anul Karim. Qauluhu ta'ala wasta'ala ar-ra'su syaiba. Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Maknanya apa, Umar? Wasta'ala ar-ra'su syaiba. Kepalanya menyala dengan uban dalam adat ista'ala, yaitu karena apa? Ubannya kelihatan terang banyak. Taib atau wasta'ala ra'su syaiba, ya kepalanya telah dipenuhi dengan uban, yaitu banyak sekali ubannya. Maksudnya itu. Wa qawluhu wa fajjarnal arda uyuna. Apa maknanya? Coba. Wa fajjarnal arda uyuna. Dan kami apa? Apa Ridwan? Dan kami pancarkan bumi itu airnya, ya kan? Kami pancarkan dari bumi apanya? Airnya. Wa qawluhu ana aktsaru minka malan.
Aku lebih banyak darimu apanya? Hartanya. Ini contoh-contoh tamyiz jumlah dari Al-Qur'anul Karim. Qala al-musannif wa la yakunu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Sekarang berhubungan dengan syarat tamyiz. Dikatakan oleh pengarang Jurumiyah bahwasanya tamyiz tidak bisa kecuali dalam bentuk isim nakirah dan tidak bisa kecuali setelah sempurnanya kalam. Makanya kalau ingin mengi'rab itu tamyiz harus apa? Berarti tamyiz itu mesti nakirah, enggak ada yang namanya tamyiz kok berupa isim ma'rifat. Yang kedua, tamyiz itu datang setelah apa? Kalimat sempurna. Berarti kalau kalimat belum sempurna maka tidak dinamakan tamyiz. Maksudnya sempurnanya kalimat tatkala fi'il mengambil fa'ilnya. Nah, fi'il ada fa'ilnya. Baik. Kemudian mubtada ada khabarnya. Itu maksudnya. Tidak harus sempurna maknanya. Kenapa? Karena tamyiz itu sendiri memang menjelaskan makna. Sehingga kalau tamyiz dihilangkan maknanya memang apa? Akan kurang, ya tidak? Misalnya Zaidun akramu minka. Zaid itu lebih mulia darimu. Dari sisi kejelasan memang masih kurang. Kenapa? Karena seorang akan bertanya mulia apanya? Oh, lebih mulia bapaknya. Baik, atau lebih mulia nasaban, misalnya nasabnya dan seterusnya. Asyarah Bistiqra'in nahwiyin wa tatabbu'ihim li lughatil arabi wajadu anna tamyiza la yakunu illa nakirah wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam ay ba'da jumlatin tammah li'annahu fadlah. Berdasarkan penelitian ulama ahli nahwu dan penelaahan mereka yang menelaah lughah Arabiyah, menelitinya, wajadu anna tamyiza la yakunu ghaliban illa nakira. Mereka mendapati bahwasanya tamyiz itu mayoritasnya dikatakan ghaliban di sini. Mayoritasnya tidak bisa kecuali dengan bentuk isim nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Jadi syarat yang pertama itu syarat taghlibiyah, yaitu syarat mayoritas. Ya, mayoritasnya tamyiz tidak ada kecuali berupa isim nakirah. Kemudian yang kedua, tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Ai ba'da jumlatin tamah li'annahu fadlah. Maksudnya setelah jumlah sempurna. Dikarenakan tamyiz itu adalah fadlah. Maksudnya fadlah ikhwanillah, seandainya dia dihilangkan tidak berpengaruh pada kesempurnaan jumlah, walaupun ada pengaruh dari sisi kesempurnaan makna. Ya, maknanya memang kurang jelas. Cuman kalau dihilangkan tetap jumlah tersebut memberikan faedah. Ini namanya fadlah. Perhatikan bahwa ibratan bihat. Dzakara al-musannifu anna tamyiza mufassirun liman bahama min ad-dawat. Harusnya limastabhama. Musannif menjelaskan bahwasanya tamyiz itu adalah isim yang menafsirkan sesuatu yang masih belum jelas dari zat-zat. Walam yadhkur amin nisab iktifaan bil amtilah. Beliau tidak menyebutkan jenis tamyiz yang kedua, yaitu tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Karena apa? Iktifaan bil amtilah. Karena beliau mencukupkan dengan contoh-contoh yang diberikan. Qalahul Hamidi mengatakan demikian, Al-Hamidi. Wa makna qaulil musannif min ad-dawat jam'u dzatin wa dzatu syai' haqiqatuh. Dan makna perkataan musannif min ad-dawat yaitu bentuk jamak dari zat. Zat jamaknya zawat. Dan zat sesuatu maksudnya adalah hakikatnya. Berarti misalnya tasabbaba Zaidun araqa. Ya zat yang ingin bukan tamyiz zat. Baik. Misalnya apa?
Ishtaraitu 20 gulaman. Ishtaraitu 20 gulaman. Di sini zat yang ingin diterangkan adalah apa? 20 ini apa? 20 ini apa? Oh, ternyata 20 ini maksudnya gulam. Jadi hakikat 20 yang dibeli itu apa? Diterangkan dengan tamyiz. Baik. Kemudian tanbih yang kedua ini bagus dan penting ya Fatimah. Laisa kullu adadin yakunu tamyizuhu mansuban fal adadu min 3 ila 10 wal mi'ah wa akhawatiha wal alf yakunu al ismu ba'daha majruran ala annahu mudhafun ilaih. Tidak semua adad tamyiznya itu mansub. Sebab ya, bilangan dari 3 sampai 10. 3 sampai 10. Dan asyrah 10. Dan apa mi'ah 100 serta akhwatnya, maksudnya apa? 100. Kemudian apa? Akhwatnya maksudnya ratusan terus ke atas. 100, 200, 300. Nah, wal alf dan 1000 yakunul ismu ba'daha majruran ala annahu mudhafun ilaih. Maka isim setelahnya itu majrur sebagai mudhaf ilaih. Nahwu qaulihi ta'ala fa amatahu Allahu mi'ata 'amin. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin. Ini diidhafahkan. Jadi am di sini fungsinya sebagai apa? Sebagai penjelas mi'ah itu mi'ah apa? 100 apa? Cuman di sini tidak dinasorkan, padahal dia berfungsi seperti apa? Berfungsi seperti apa? Wahyu. Pembahasan kita apa sekarang? Berfungsi seperti tamyiz. Nah, walaupun tidak paham ya kayaknya. Ya. Baik. Berfungsi seperti tamyiz. Nanti di murajaah untuk tanbih nomor 2 ini agar besok ditanya bisa. Nah, tugasnya yang pertama ini. Murajaah untuk durusul lughah jilid 2 tentang masalah adat. Di situ ada ringkasan bagus tentang apa? Tentang jumlah, tentang adat, bilangan. Baik. Sudah sampai belum? Hah? Rusulullahnya sampai mana? Kalau belum belajar sama Amir. Nah ya berapa? Sampai mana? Baru masuk. Baru? Sampai pelajaran berapa? Baru masuk. Ya baru masuk sampai pelajaran berapa? Pelajaran 1? Hah? Baru pelajaran 1. Nah gitu kan enak. Baik. Ukasha sudah sampai belum? Hah? Sudah. Nah berarti tugas. Wahyu sudah sampai belum? Hah? Sampai mana? Hah? Siap? Sampai mana? Hah? Jilid 2 sama siapa jilid 2? Hah? Sudah selesai? Hah? Nah, ini tugasnya semuanya. Nah, ya masih baru awal, coba dilihat, minta apa bantuan karena mudah sebenarnya, cuma butuh mengingat-ingat. Karena berbeda-beda kondisinya dalam masalah apa? Tamyiz untuk adat. Yang ketiga, qaulul musannif wala yakunu illa nakirah. Tamyiz itu tidak ada kecuali berupa isim nakirah. Hadza ala madhhabil basriyin. Ini menurut pendapat basriyin. Wa ammal kufiyun fahum yujizuna an ya'tiya tamyizu ma'rifatan.
Adapun orang-orang Kufiyun, maka mereka membolehkan untuk tamyiz itu datang dalam bentuk isim ma'rifah. Wa ja'alu minhu qawlahu ta'ala illa man safiha nafsah wa qawlahu batirat ma'isyataha wa dzakaru lidzalika syawahid katsiratan min kalamil Arab. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa hadza alladhi qalahu al-Kufiyun as-sahhu fil lughati wal ma'na. Dan ini yang dikatakan oleh orang-orang Kufi itu lebih sahih dari sisi lughah dan dari sisi makna. Kenapa? Karena datang dalam Al-Qur'an. Perhatikan, illa man safiha nafsahu. Kecuali orang yang apa? Yang membodohkan dirinya. Membodohkan apa? Nafsahu, dirinya. Atau kecuali orang yang bodoh. Kecuali orang yang bodoh. Bodoh katanya man safiha nafsahu, kecuali orang yang bodoh. Nah, bodoh jiwanya, bodoh dirinya. Batirat ma'isyataha. Ini juga yang dinisbahkan padanya batirat apanya? Ma'isyataha. Baik. Karena dalam bentuk nasab. Nah, dalam bentuk nasab. Jadi apa yang disebutkan di sini pendapat Basriyin, pendapat Basriyin, dan itu adalah pendapat atau persyaratan yang pada hakikatnya persyaratan yang sifatnya mayoritas saja, mayoritas. Adapun dalam masalah ini yang lebih kuat pendapat Kufiyun, bahwasanya terkadang boleh tamyiz dalam bentuk isim ma'rifat. Kemudian yang keempat, al-ismul mansubu ba'da ismi tafdhil yu'rabu tamyizan. Ini sebagai apa? Tips saja. Kalau ketemu isim dinasabkan setelah isim tafdhil, maka di'rab sebagai tamyiz. Nahu qaulihi ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Setelah isim tafdhil asyaddu, lebih kuat, hubban kecintaannya kepada Allah. Maka hubban ini sebagai tamyiz. Nah, sekarang tugasnya buat contoh dua tamyiz yang jatuh setelah apa? Isim tafdhil. Kemudian yang kelima, al-ismul mansubu ba'da ni'ma wa bi'sa yu'rabu tamyizan. Isim yang dinasabkan setelah ni'ma dan bi'sa di'rab juga sebagai tamyiz. Nahu ni'ma khuluqan as-sidqu. Tapi apa? Mansub ya, datang setelah ni'ma dan bi'sa, itu di'rab sebagai tamyiz. Ni'ma khuluqan as-sidqu. Sebaik-baik akhlak adalah apa? Kejujuran. Wa bi'sa khuluqan al-kadzibu, dan sejelek-jelek akhlak adalah dusta. Nah, ini juga dibuat dua, nikma satu, bi'sa satu. Tayyib, dzakara nahwiyun furuqan bainal hali wa tamyiz. Nadhkuru minha. Nah, para ulama nahwu menyebutkan perbedaan-perbedaan antara hal dan tamyiz. Kita sebutkan di antaranya yang pertama anal hala ya'ti mabniyan anal hala ya'ti mubayyinan lil hay'at wa tamyiza ya'ti mubayyinan lid dawati aw nisab. Ini jelas. Hal itu datang untuk menjelaskan keadaan, sedangkan tamyiz datang untuk menjelaskan apa? Zat dan nisab, nisbah. Baik. Yang kedua, al-hal ya'ti ghaliban wasfan mushtaqqa. Nah, hal mayoritasnya datang apa? Sebagai sifat yang mushtaq. Nah, mushtaq yaitu apa? Yang merupakan pecahan. Baik. Diambil dari apa? Masdar. Wasfan mushtaqqan. Wa tamyiz ya'ti ghaliban isman jamidan, dan tamyiz datang apa? Mayoritasnya berupa apa? Isim jamid. Misalnya qanifillah ja'a zaidun raqiban. Ini wasf, yaitu berupa isim apa? Isim apa?
fa'il. Naam. Baik. Misalnya ja'a wahyu masruran. Baik. Wahyu datang dalam keadaan apa? Masrur, apa? Gembira. Baik. Misalnya. Nah, sekarang untuk tugas berikutnya, PR yang ketiga, buat sekarang. Dua kalimat yang menunjukkan perbedaan ini. Jadi kalimatnya dibuat dalam makna yang hampir sama. Cuman yang satunya berupa wasf yang mustaq, satunya berupa isim jami. Tamyiz dan hal. Nah, kemarin kita lewat dalam pelajaran apa ya? Yang antum pada mengi'rab hal. Pelajaran apa? Hah? Nah, pelajaran ini khaufan wa tama'an. Baik. Itu sebagai tamyiz karena bukan wasf, yaitu masdar. Kemudian al-hal yakunu mufradan aw jumlatan aw syibha jumlah. Hal itu ada berupa mufrad, jumlah atau syibhu jumlah. Sedangkan tamyiz tidak ada kecuali dalam bentuk mufrad. Yang tamyiz itu senantiasa mufrad. Tidak bisa berupa jumlah atau syibhu jumlah. Nah, untuk mengetahui suatu jumlah itu hal, apa kaidahnya Ahmad? Bila jatuh setelah anjamta wa akhta'ta. Bila jatuh setelah apa? Amer. Kaidah mengi'rab jumlah itu sebagai hal. Kalau jatuh setelah jatuh setelah ma'rifat. Ya, jumlah yang jatuh setelah ma'rifat itu hal. Naam. Sedangkan tamyiz itu tidak mungkin bisa berupa isim mufrad. Tidak bisa berupa kecuali dengan mufrad. Nah, selesai pembahasan ringkas tentang tamyiz. Tamarin dikerjakan dengan PR tadi. Ya, membuat contoh dan tamarin yang disebutkan di sini.